ini kita meledakkan lah hari ini atau besok atau lusa. Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Serem apa? Serem banget, udah deh, trust me, serem banget. Bagaimana PDIP akan dihancurkan itu serem, karena penyusupan gitu kan terjadi, terus apa ya, banyaklah hal-hal yang mengerikan lah gitu, dan ternyata terdeteksi gitu. Berarti ada itu nyata? Ada nyata semua. Dan Anda tahu itu siapa? Tahu. Jadi kadang-kadang saya katakan ini oke deh. Gitu. Jadi memang itu tidak di dalam tubuh PDI Perjuangan, tapi di luar itu. Ya, tapi di dalam sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Memang sungguh sangat mengejutkan. Belum saatnya bom waktu meledak, tapi Koni Bakti sudah belak-belakan membongkar isi dokumen Rusia milik Hasto yang dititipkan. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ada 37 dokumen. 37 total dokumen. File guys. dokumen ya. Yes. Dan di nomor Kira-kira segini. segitu ya. Bisa menggoncangkan. Pastinya menggoncangkan. Katanya menggoncangkan karena kan nggak tahu ya. Buat saya sih menggoncangkan itu kan tergantung orang ya. Kalau saya baca kan ya udahlah pastilah, beberapa tuh sebenarnya udah muncul sih. Beberapa tuh menurut saya sudah muncul di banyak tempat. Tapi Salah satunya? Ya soal korupsi keluarga Joko Widodo misalnya, itu ada 3 seri tentang itu dokumennya. Tapi kalau buat saya sekali lagi nggak tentang itu. Yang saya lebih concern itu adalah tentang nomor 7, yaitu penghancuran PDIP. Jadi memang ada upaya-upaya menghancurkan PDIP. Dan itu mungkin yang menggerakkan saya untuk udahlah, aku kembalikan ke partai dan tolonglah PDIP bergerak berbuat sesuatu. Karena PDIP ini kan menjadi partai yang menurut saya menarik ya. Dia partai kuat, dia penyeimbang, kalaupun nggak mau disebut oposisi. Jadi partai seperti ini nggak boleh hilang. Namanya boleh hari ini PDIP, besok siapa gitu. Tapi partai penyeimbang tuh nggak boleh hilang. Kalau negara itu mau berjalan on the right track. Makanya itu saya pikir oke, kalau gitu aku harus kembalikan agar harapan saya kan pasti lebih mudah dari PDIP bertanya langsung kepada Pak Hasto. Ini kita meledakkan lah hari ini atau besok atau lusa. Instead of aku sebagai teman gitu. Yang kedua juga yang membuat aku menjadi kepikiran gitu ya. Oh ternyata politik begini banget. Itu file nomor 16 terkait Kapolri. Nah baru saya mau tanyain itu. File nomor 16 soal Kapolri. Nah ini yang saya mesti luruskan karena kan di sini ini adalah ajang untuk mengklarifikasi nih. Nggak klarifikasi, nggak perlu ada klarifikasi apa-apa. Karena nggak ada yang nanya aja, saya kan cuma bilang ada file apa yang supaya terang benderang. Terang benderang. Clear. Nggak ada yang perlu diklarifikasi. Nah saya cuma mau bicara ini kan makanya nanya nggak banyak nih, kan gue seneng kalau kayak gini. Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Jadi ternyata Kapolri untuk niat-niat pergantian Kapolri itu ternyata sudah sangat berjalan secara high politik gitu. Nah, dokumen itu menyatakan tentang itu. Gitu. Dan itu yang buat saya deg-degan nih, ternyata gila. Ada apa masalahnya dengan ya nggak boleh diomongin dong, nanti gue ditangkap. Jadi ditangkap Pak Roni setelah pensi. Jadi pokoknya intinya tentang pergantian Kapolri, bukan Kapolri ada apa-apa nih. By the way Pak Kapolri, tenang-tenang aja Pak Kapolri, it's nothing really special. Okay. Tapi ternyata ada pergerakan politik, high politik untuk pergantian Kapolri. Ada apa di balik pergantian itu? Nggak usah kita bahas. Nanti tanyakan saja kepada Sekjen PDIP, namanya Mas Aji. Wasekjen PDI Perjuangan. Saya sudah tidak lagi memiliki file dan sudah saya serah terimakan dengan formal. Oke. Apa respon yang diberikan oleh seorang Wasekjen PDI Perjuangan ketika, nih gue titipin dokumen yang selama ini gue bawa bahkan sampai ke Rusia, bahkan anak-anak gue di teleponin dan segala macam? Enggak apa-apa, karena kalau Pak Wasekjen kan mengerti posisi saya tidak lagi bisa berkomunikasi mudah dengan Pak Hasto sebagai pemilik. Kemudian kedua, saya menjadi guru besar luar biasa, artinya saya kan dapat green card. Jadi saya mungkin sampai tahun 2008 nanti nggak semudah ini bisa pulang. Ini kan karena sedang dalam faktor pengurusan juga ke embassy Rusia dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi pemikiran saya kan gitu. Ketiga juga saya pikir, ngeri ya pegang dokumen, akhirnya baru nyadar ya. Ngeri juga. Setelah berapa lama? Orang lagi ditunggu-tunggu, mana dokumennya? Yang itu kan jadi pertanyaan, mana dokumen kalau memang itu banyak rahasia dan bisa mengungkap kebenaran begitu ya, kenapa tidak diungkap begitu? Ya tadi kan aku bilang bukan punya aku. Jadi memang harus diungkapnya sama PDI Perjuangannya langsung? Bukan PDI Perjuangan juga, yang memberikan kepada saya Pak Hasto, dan di situ saya tidak boleh apapun kecuali menyimpan gitu. Tapi kan semua sekarang sudah di tangan PDI Perjuangan. Yes. Jadi selamat ulang tahun dan selamat deg-degan aja. Ya kan, yang dihadapi adalah partai terbesar dan terkuat. Aku boleh bilang nggak sih? Oh boleh silakan. Lah itulah yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Jadi sebenarnya file-file itu walaupun memang sudah di-spill, salah satunya soal pergantian Kapolri. Saya nggak spill file, saya spill judul. Judul, oke. Ya, jadi gini, saking banyaknya file itu kan pusing ya. Kalau dibilang ini udah, jadi aku tuh pakai nomor.
1 ini, 2 ini, 3. Nah itu memang waktu itu kan ada urutannya. Makanya saya ingat 7. Yang ngeri-ngeri sedap mana lagi? Banyak. Ngeri loh. Ada nama-nama yang mengerikan banget loh. Ngeri guys katanya. Serem. Seseram apa? Serem banget. Udah deh. Trust me, serem banget. Kalau ini bakal diungkap, apa kira-kira yang bakal bisa terjadi? Sebenarnya sih. Kalau pergantian Kapolri menurut Anda nggak terlalu. Kalau pergantian Kapolri mungkin kalau saya cuma bisa melihat begini ya. Kalau lihat dari saya nggak mau spill isi ya, tapi seolah-olah ada tarik-tarikan kubu high politik tentang Kapolri dipertahankan dan Kapolri harus diberhentikan, ya kan? Karena aspeknya adalah kalau Kapolri terlalu lama menjabat Kapolri, apa dampak positifnya? Ada loh, ada dampak positif, nggak bisa juga kita bilang enggak. Misalnya masalah perintah dan hubungan itu mungkin akan semakin mudah karena mereka sudah saling kenal dan lain-lain lah. Bagaimana birokrasi akan lebih, ya. Tapi juga ada faktor negatifnya. Negatifnya kalau sampai terlalu lama adalah kehilanganlah kesempatan adik-adiknya dan lain. Itu normalnya. Tapi yang nggak normalnya itu yang tadi saya bilang konstelasinya mengerikan. Nah jadi tentang Kapolri itu nggak terlalu berat lah. Cuma lebih kepada ternyata pergantian Kapolri ini pemain-pemain penggeraknya tuh ini gitu loh kira-kiranya. Gitu kan. Nah tapi kalau yang tentang bagaimana PDIP akan dihancurkan itu serem karena penyusupan gitu kan terjadi terus banyaklah hal-hal yang mengerikan lah gitu dan ternyata terdeteksi gitu. Rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa gitu, melibatkan siapa aja, tokoh-tokoh bangsanya gitu. Di jalan apa, nomor berapa. Itu ada semua. Termasuk penyusup-penyusup itu. Termasuk penyusup dan pengkhianat. Siapa ini? Kalau gitu ya pengkhianat lah. Kalau kita menjadi anggota partai, saya nggak pernah jadi anggota partai, tapi kalau saya perhatikan ADART PDIP kan jelas ya. Ketika kita menjadi anggota tuh kita jadi kader. Kader itu setia kepada ketua umum. Jadi kalau kita nggak setia kepada ketua umum, ya atau membelot ya kalau bukan pengkhianat. Berarti ada itu nyata? Ada nyata semua. Dan Anda tahu itu siapa? Tahu. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang ini, oke deh gitu. Warawiri di Vander Warawiri. Vander Warawiri. Oh iya? Yes. Hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang? Ada berapa orang, tapi ketika saya sampaikan kepada ibu langsung bilang, saya tahu. Saya sudah tahu. Ibu tuh kan matanya juga, kalau saya aja punya, kalau saya punya dokumen dengan mata yang banyak dan menjadi dokumen, apalagi seorang ibu bangsa Megawati Soekarno Putri dan kupingnya lebih banyak, tangannya lebih banyak, matanya lebih banyak kan pasti. Gitu. Jadi ketika sampai sampaikan ibu, tidak terlalu terkejut. Iya, ini dia menariknya seorang ibu tuh ya, nggak pernah terkejut. Gue juga heran, ibu tuh tenang banget ya, tenang. Itu yang aku mungkin mesti belajar ya. Aku orangnya kan gedebak-gedebuk gitu ya. Oh ini yang mesti belajar. Jadi tenang dan terus kepala dingin, berpikir panjang, sabar. Ibu tuh bilang sama saya tuh kalau kita lagi terbang, kamu tuh mesti cuma belajar 1, sabar. Jangan terlalu mau terburu-buru kalau menyelesaikan masalah karena semua tuh harus dipikir, holistic approach. Gitu. Jadi makanya ngejar-ngejar dokumen itu hati-hati, nggak semudah itu. Kalaupun aku mau, belum tentu boleh sama ibu. Kalaupun aku mau nekat misalnya gitu, belum tentu boleh. Ada berapa? Kan kita nggak nyebutin nama. Ada berapa? 5, 10? Nama-nama besar itu. Di yang file nomor 3 itu sekitar 5 orang. Kau tahu itu cenayang nih kayaknya misalnya. Top 5 kan aku bilang top 5 kan, top 5. Di file nomor 3 ada sekitar 5 nama besar gitu. 5 nama besar di tubuh PDI Perjuangan? Enggak. Di belantara perpolitikan high politika Indonesia. Berarti bukan hanya di PDI Perjuangan, itu di luar PDI Perjuangan. Ini kan nggak tentang PDI Perjuangan. File-file ini kan tentang tadi macam-macam. Jadi memang itu tidak di dalam tubuh PDI Perjuangan, tapi di luar itu. Ya, tapi di dalam sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan. Dan memegang peran strategis. Ya mungkin peran strategis atau dana strategis saya nggak tahu ya. Bisa juga kan. Dana strategis? Bisa juga kan, aku bilang gitu. Bisa juga aku nanya, kalimatnya tanya. Oke, baik. Nggak termancing juga. Oke guys, jadi Koni Baki akhirnya menyepil isi beberapa dokumen yang dititipkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Dalam dokumen tertulis sejumlah catatan mencakup informasi penting mengenai dugaan rencana menghancurkan PDI Perjuangan dan adanya penyusup dan pengkhianat. Namun itu bukan berasal dari internal partai PDIP guys. Lebih lanjut, Koni juga mengungkapkan bahwa dokumen yang dititipkan Hasto ini berisi hal-hal yang mengerikan
dan menyeramkan. Bagaimana tentang PDIP itu akan dihancurkan, guys. Ini juga menambahkan bahwa dokumen tersebut juga berisi informasi mengenai rapat-rapat yang dilakukan oleh penyusup dan pengkhianat, rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa yang terlibat, tokoh-tokoh bangsanya, dan di jalan apa, nomor berapa, itu semua ternyata terdeteksi semuanya, guys. Ini sangat-sangat mengejutkan sekali kalau benar adanya tentang isi dokumen dari milik Hasto ini, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya Silvami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.